Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin nar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengurusi masjid, penasihat masjid, tuan guru kita Maulana Dr. Syuhada dan ananda kita, tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita di tempat yang paling mulia, paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang duduk bersama kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu otomatik. Yang masuk masjid ini orang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak dikasihi, mana dia boleh datang ke masjid? Nah, waktu subuh lagi sedap tidur. Nah, sebelum itu saya sampaikan kepada imam. Imam minta saya menjadi imam. Biasanya saya tak tolak. Kali ini saya tolak, karena saya belum tidur lagi. Jadi saya ingat waktu saya PhD 3 hari saya tak tidur. Tak boleh tidur, takut. Saya fikir-fikir macam mana nanti kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru nak jumpa dengan Profesor Azhar. 3 hari saya tak tidur. Lepas PhD saya balik rumah langsung tidur. Sebelum maghrib bangun sesudah sembahyang subuh. Jadi sampai maghrib macam pisang, sampai isya tak ada, sampai subuh saya qada belakang. Saya ingat tu waktu di Azhar. Kali ini saya ingat juga gitu, tak boleh tidur. Nah, sebab tadi malam setelah saya balik daripada masjid, saya pergi ke Saha nak tidur dah. Sebelum jam 4 saya nak tidur. Tiba-tiba saya, biasalah, orang ustaz ini banyak gangguan dia. Jadi sekumpulan jin tu datang, saya teraslah. Nah, dia nak menyerang saya. Saya pun mengatakan tak ada masalah lah, kita bergocok lah malam ini. Jadi jam 4 mereka datanglah. Sebab tempat tu di Saha tu dia tahu. Saha tu tempat orang-orang wali. Jadi dia datang sama saya banyaklah. Nah, saya pun bacakan dia ayat kursi. Banyak-banyak dia pegang tasbih. Barulah Haji Saleh bangun kasih baru terasa. Sejam boleh tidur. Jadi ayat kursi ni power. Nah, jangan tinggal. Bila mana kita mengamalkan ayat kursi ini, kita akan kuat. Saya punya tok guru, abah saya 1000 sehari baca ayat kursi. Nah, umur 80 tahun, boleh bawa 2 beg masuk, naik kapal terbang. Nah, jadi itulah saya tadi malam fikir, saya tak pernah tinggal. Biasanya saya amalkan 313. Karena sibuk, tadi malam saya baca sekali saja. Terus datang mereka banyak. Jadi saya pun terasa mesti banyak bacalah. Nah, itulah. Jadi tadi malam bergocok dengan jin. Tak tahu siapa yang kirim. Jadi alhamdulillah, Allah memberikan kita senjata yang paling kuat. Nah, maka itu kita perlu berwirid. Amalkan al-wirdul latif. Amalkan ratibul haddad, ratibul antas. Dan kita
banyak, jangan lupa banyak membaca Al-Quran. Itu semuanya akan menjadi benteng bagi kita, terutama pada akhir zaman ini. Kita nak berpuasa ni banyak gangguan. Saya dipesan, kita cerita dulu. Saya dipesan oleh kawan yang pernah tinggal di Sandakan, bahwa di situ banyak tukang sihir. Tapi saya selalu bersama dengan ayat kursi. Jangan saya tinggal. Untuk menguatkan tubuh badan kita. Saya biasanya pagi-pagi saya baca 70. Kemudian Allah saya baca 313. Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum 313. Kemudian wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim saya baca 70. Itu kalau baca insya-Allah kita akan kuat. Kita akan kuat insya-Allah. Tidak ada, meskipun bagaimana sihir mau datang, dia akan dibakar insya-Allah taala. Jadi saya melihat orang-orang yang berada dalam menjalankan dakwah Islamiyah mesti mengamalkan ini. Nah, jadi pesanan tok guru saya, dia bilang baca 1000 kali. Dalam hati anak, kalau baca 1000 kali, bila kita membaca? Guru syahadat tahu. Boleh menulis buku 500 lebih. Boleh amalkan setiap hari ayat kursi 1000. Maka dia power. Jadi kita minta Ahlu Negeri 9 jangan meninggalkan ayat kursi. InsyaAllah kita power. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terutamanya akhir zaman ini. Pada bulan Ramadan ini kita mesti sebelum masuk bulan Ramadan ini ditekankan, di samping kita banyak berselawat. Sebab ayat yang turun pada bulan Syaban adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bacalah sebanyak mungkin. Kalau boleh baca 10.000, alangkah baiknya. Nah, yang saya sanggup amalkan untuk sekarang ini hanya 3.313 sambung dengan solat Ibrahimiyah adalah 313. Jadi saya pisahkan. Solat Ibrahimiyah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka yawm al-qiyamah adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. Itu saya amalkan tuh 311 dengan jumlah itu cukup berkah. Kalau pikir mana saya boleh duduk sini, nah itu berkat tuh wirid itu. Nah bukan karena saya. Nah saya pun berhari-hari tak tidur nih. Paspor saya daripada kedutaan Mesir di Jakarta, saya kira tidak datang. Berarti tak datang karena ke-9. So boleh saya tidur sedikit. Jadi saya ambil power daripada wirid-wirid saja. Nah, tidur saya melalui wirid itulah. Nah, ayat kursi, perbanyak ayat kursi. Al-Fatihah jangan lupa. Itu semuanya kekuatan. Nah, saya jumpa dengan sebut sikit Ustaz Azhar. Saya face to face. Dia kata sama saya, untuk punya umur 40 tahun ya. Saya sudah 66. Dia kira saya punya umur 40 tahun. Saya bilang, saya 66 dah. Nah, jadi saya melihat pentingnya kita mengamalkan wirid. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa amalkan 313 atau 2500. Kalau 2500 itu boleh terbang. Saya yakin kalau 2500 boleh terbang. Tidak akan lapar. Nah,
2.500. Dikatakan Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki baca 2.500, pemahaman akan kuat dan hafalan akan kuat. Dan itu saya amalkan. Nah, sangat berkah. Al-Fatihah jangan tinggal 100. Sesudah subuh baca 21 kali. Sudah zuhur baca 22. Sesudah asar baca 23. Sudah maghrib 24. Sudah isya 10 kali 100. Itu power. Bismillahirrahmanirrahim yang menjadikan kita power sebab dia kesimpulan Al-Fatihah. Al-Fatihah kesimpulan Al-Quran. Kemudian baca, semestinya tadi beri kita baca Alif Lam Mim 5 ayat daripada awal. Itu diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian baca ayat kursi. Tapi ada ulama minar rabbaniyin baca wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Baru baca kursi. Baca 70 kali atau 313 atau 99. Cukupkan 100, baca Allah Allah. Sampai kita punya ingatan hanya kepada Allah. Itu semuanya adalah bekalan untuk bulan Ramadan. Kenapa? Sebab saya melihat pada bulan Ramadan banyak gangguan. Kita mengatakan tidak banyak gangguan, dia banyak gangguan. Terutama di zaman kita ni. Nah, boleh tak kita menjadikan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ghazali menuntut kita supaya kita punya puasa para rasul. Saumu khususil khusus. Kita punya tingkatan pada biasanya puasa saumul awam. Saumul awam itu boleh kita tahan lapar dan dahaga. Dan boleh kita jauh daripada isteri. Zahirnya. Tapi bila mana kita jalan, boleh tak kita hindarkan pandangan kita daripada perempuan yang jalan? Al-Imam Junaid dipanggil oleh tok guru dia, Al-Imam Al-Muhasibi, untuk jalan ke pantai. Di zamannya orang semua tutup, tak ada yang nampak. Kata Al-Imam Al-Muhasibi, mari ya Ananda pergi kita ke pantai. Untuk apa tok guru? Untuk berzikir di pantai. Banyak maksiat katanya di jalan ni. Waktu itu perempuan adalah tutup belakang. Al-Imam Muhasibi pergi ke pantai dan balik. Dia bilang kepada muridnya Al-Imam Junaid, ente tadi tengok ada tak maksiat? Tak ada pun. Saya bersama dengan wali Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Muhasibi. Bagaimana dia perjalanannya ke pantai tak tengok perempuan? Memanglah tak tengok perempuan seperti kita ni. Kalau mereka pernah tengok perempuan sekali boleh pesang. Nah. Tetapi perempuan bila mana keluar, meskipun pakaiannya tebal, yang dibawa oleh angin boleh nampak orang. Sebab dikatakan oleh para wali, makanan dan minuman yang kita makan, bila mana dia tidak halal dan tidak kita berzikir dengan air itu, dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya tengok Syekh Ismail Adawi, dia minum gini. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan Alhamdulillah. Al-Imam Ghazali diminta bukan saja Alhamdulillah, letakkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim.
Air dan makanan yang kita makan dan minum dengan cara itu, kata Imam Ghazali dan Ihyanuddin, tidak akan mempengaruhi kita untuk berbuat maksiat. Allah. Kan Imam Ghazali waktu nak meninggal dunia kan, dia bilang sama adiknya, sekarang ni nak balik dah. Nak ke mana? Berjumpa Allah. Siapkan saya. Baring, syahadat, terus pergi. Itu kan hebat kan? Itu Imam Ghazali. Nah, itu amalan dia. Dan senjata dia, wirid-wirid dia. Nah, Imam Ghazali, senjata dia, wirid-wirid dia. Maka itu mesti dibaca Bidayatul Hidayah. Nah, yang mana dia baca La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Sekali saja berapa banyak dia punya pahala. Nah, semuanya warid. Saya kira dulu tak warid. Saya baca, oh luar biasa. Itu wirid Al-Imam Al-Ghazali. Yang menjadikannya membaca buku dia jarang yang tidak jadi wali. Nah, bukunya Imam Ghazali. Makanya rugilah orang yang mengatakan bukunya penuh dengan bid'ah. Dialah yang mengkaji ilmu, membaca Al-Quran dengan baik sehingga boleh menempatkan susunan orang yang berpuasa. Dia punya kedudukan pertama, dia saumu al-awam, puasa orang awam, hanya boleh menghindari daripada makan dan minum dan jauh daripada istri. Tapi lintasan hati untuk pegang istri belum tentu. Belum tentu. Jadi perlu dikontrol makanan ini dan minuman ini. Nah, itu hebatnya Imam Ghazali. Nah, untuk menjadi puasa kita puasa wali. Apa itu puasa wali? Bukan saja kita mengontrol makanan kita dan minuman kita dan syahwat kita. Nah, tetapi mata kita boleh kontrol juga. Allahu Akbar. Telinga kita boleh kontrol. Sehingga apa yang kita pandang semuanya akan membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana boleh membuktikan? Kita buktikan bila mana kita puasa, kita punya mulut tidak lepas daripada zikrullah. Terutamanya kita banyak membaca Quran. Maka ditekankan. Karena Ramadan kita lepas saja daripada zikrullah, kita akan bermasalah. Nah, sedangkan kita nak menerima hadiah yang paling besar. Yang dikatakan man hurimaha hurimal khaira kullahu. Barang siapa yang dijauhkan daripada benda yang sangat besar ini, yaitu Lailatul Qadar, dia telah diharamkan daripada segala bentuk kebaikan. So, itu hadiah untuk umat Rasulullah SAW. Karena target para wali ada bulan sebelum Ramadan sudah bertungkus lumus zikir dia, baca Quran dia, sedekah dia, puasa dia. 6 bulan. Nah, untuk sampai ke Ramadan. Belum lagi bulan Rajab. Kita untuk umat Rasulullah supaya tidak membebankan, dia minta kita Rajab dan Sya'ban. Makanya pada awal Rajab, supaya kita boleh menerima anugerah ini, mawan Rajab tu kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, sebab secara umum bila mana Rajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Sya'ban insya-Allah diterima. Nah, Rajab kita disuruh banyak memperbanyak istighfar. Kita mesti tulis berapa ribu kita boleh istighfar pada bulan Rajab. Berapa banyak kita membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Takkan untuk diri kita sendiri. Kita nak ambil persentage yang paling banyak. Faghfir li wa li walidayya wa li abai wa ummahati wa masyayikhi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa dia punya itu? Faedah dia supaya persentage daripada sayyidul istighfar kita dapat belaka daripada Adam sampai akhir manusia yang meninggalkan dunia, daripada orang beriman. Meskipun sekali. Itu cantiknya tu. Saya rasakan indahnya menyebutkan tu. Nah, jadi kita tak mendoakan diri kita. Sayyidul istighfar sekali baca, insya-Allah diterima. Nah, macam mana kalau kita doakan tok syekh kita, ayah kita, para nabi dan para rasul? Insya-Allah diterima. Dan itu indahnya. Bagaimana kalau diucapkan pada bulan Ramadan? Pada bulan Ramadan tidak akan ditolak. Tapi kata ulama, yakin kita punya makanan dan minuman halal yang masuk di tubuh badan kita. Sebab kullu lahmin nabata min sukhtin wa fi riwayatin min haramin fannaru aula bih. Segala makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh badan kita tidak halal, maka yang lebih utama memakan dia adalah api neraka. Maka itu Sayyidina Abu Bakar, dia waktu dia dijamu oleh jiran dia tengok bahawa jiran dia itu dia punya perniagaan dia bermasalah, ada syubhat. Terpaksa dia masukkan jari dia di mulut dia untuk dimuntahkan semua. Sampai gitu. Allah. Nah, kita sekarang ini bagaimana? Yang mana kadang kita punya kawan yang dia jamu kita dengan hasil riba. Contohnya, saya tanya kawan saya, Profesor, hafal Quran? Ente ini jamu kita ini dari mana? Ente punya gaji macam mana? Gaji saya simpan di bank Mesir. Ambil keuntungannya tak? Ambil asal macam orang lain. Innalillah. Saya bawa anak saya kepada satu manajer bank untuk hari raya, dia makan. Anak saya sekarang di Hadramaut. Dia menangis. Kenapa? Saya tak boleh hafal Quran. Sedangkan dia selesai. Terselesailah Quran. Oh, saya yakin ini tadi yang dimakan tu. Jadi saya pun bersedekah. Kita bersedekah. Sebagai ganti apa yang dia makan, minta sama Allah. Ya Allah, ini sedekah. Macam mana? Boleh balik. Baru boleh balik hafalan tu. Jadi kalau kita tak boleh melaksanakan ibadah dengan baik, kita tak boleh khusyuk dalam solat. Nah, itu semua daripada faktor makanan dan minuman. Maka Sayyidina Umar, dia hanya ambil yang secukupnya saja. Orang berikan dia air anggur yang sudah diperam. Ya Amirul Mukminin, sedakni minuman, minumlah. Saya peram ni. Sayyidina Umar senyum-senyum. Kita sudah bukan waktunya minum seperti ini, Allah. Nah, sebab dia ingat, la yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi bas. Itu untuk tingkatan kewalian. Seorang hamba tidak akan sampai kepada orang yang bertakwa, bukan wali, bertakwa secara umum, sehingga dia meninggalkan perkara-perkara yang mubah, diambil yang sekadarnya saja, untuk mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang haram. Jadi kita waktu nak berpuasa tu, kata ulama kita, usahakan memilih makanan yang paling halal. Yang paling halal pada umumnya, belum lagi tengok sumber dia, adalah tamar ajwa. Kita pikir kenapa Rasulullah SAW memilih tamar ajwa, bukan tamar yang lain? Sebab tamar ajwa ini dia punya gula seimbang. Sedap tu makan tu. Dan dia kalau dimakan waktu kita sahur atau makan pagi, ambil 7 biji, kata Rasulullah, adalah untuk membersihkan perut kita ni.
Nah, daripada racun dan sihir. Kalau ada orang yang kena sihir, amalkan pagi-pagi ajwa 7 kali. Sihir pasti lari yang ada di perut ni. Sebab sihir yang ada di perut paling berat. Yang boleh mengeluarkan tamar ajwa. Itu yang disebutkan tamar ajwa. Nah, jadi insyaAllah kita berpuasa, kita usahakan ambil waktu sahur, ambil tamar ajwa 6 biji. Jangan kurang dan jangan lebih. Jadi dilakukan Rasulullah SAW. Itu sangat bermanfaat untuk kita bangun tengah malam menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini waktu menangis. Ramadan waktu kita menangis. Nah, waktu kita nak mendapatkan anugerah yang paling tinggi, yang mana bila mana dapat, kita akan dijamin masuk syurga mengikut Musnad Ahmad bin Hanbal. Dan dimaafkan dosa-dosa dia telah lalu dan akan datang. Wali ni. Kalau dikatakan barang siapa yang dia sungguh-sungguh berusaha mencari Lailatul Qadar, dan ini kita punya matlamat semua. Dan dia memang mengharapkan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala daripada Allah, dosa-dosa yang telah dimaafkan dan akan datang juga dimaafkan. Dan begitu juga mengenai orang yang berpuasa atau orang qiyamul lail yang menjaga kehormatan Ramadan ini, imanan wa ihtisaban, juga dimaafkan dosa-dosanya yang terlalu dan akan datang. Ana baru tengok dibaca dari bukunya Al-Maqdisi. Tapi saya tak tengok lagi dalam bukunya Ahmad bin Hanbal. Tapi dia mengatakan diriwayatkan juga oleh Al-Jami' As-Saghir, Al-Imam Suyuti, Al-Jami' As-Saghir. Tidak dinisbahkan kepada Imam Ahmad. Tapi dia dapatkan lagi daripada jalur yang lain. Sebab sebagian ulama kemungkinan mengatakan naskah yang lain tidak ada ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Nah, sehingga Imam Suyuti tidak berani mengatakan rawahu Imam Ahmad untuk yang berpuasa dan qiyamul lail tanpa Lailatul Qadar. Maka itu perlu kita, untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar, insyaallah semua kita dapat. Makan minum ni jagalah, sangat berbahaya. Nah, kalaupun kita terpaksa ambil yang secukupnya lah. Nah, supaya kita boleh berpuasa dengan selesa. Lambatkan sikit kita bukan makan sahur. Dan juga waktu berbuka puasa, ingat, jangan lupa tamar. Dan saya pesankan, kita banyak pesanan ni. Waktu kita berbuka puasa, jangan lambat-lambat sangat. Kebanyakan masjid lambat. Di mana-mana saya lihat lambat sampai maghrib. Kebanyakan orang yang berbuka di masjid, dia lambat sehingga hendak masuk isyak dah, baru dia solat. Asyafaqul ahmar sudah hilang, habis waktunya. Adalah waktu makruh. Asyafaqul ahmar. Makanya itu Rasulullah SAW memberikan siap peluang, siapa nak solat 2 rakaat maghrib, silakan. Yang tak mau, sebab apa? Sebab itu sangat penting waktunya. Makanya di Cina katanya, waktu dia azan tu garam sudah di tangan. Azan masuk, terus solat. Itu sangat penting. Jadi saya pesankan, mesti janganlah melambatkan sembahyang maghrib. Siapapun yang hadir, siapapun yang hadir, nah, mesti dijaga sampai maghrib. Sebab kita nak memperolehi yang wajib ini dilaksanakan pada waktunya adalah 70 sembahyang jemaah maghrib. Allah, kan begitu? Ramadan. Kewajiban yang kita laksanakan adalah dapat 70. Jadi kita solat maghrib, pergi solat maghrib, dalam hadis sahih mendapat 1 istana, balik 1 istana, 2 istana. Nah, Ramadan, makanya ulama mesti pandai berkira-kira dengan Allah. Kita tak mau rugi. Nah, jadi kalau 2 tadi istana, kali 2 70 tu 140 istana. Banyaknya tu habis sana banyak-banyak. Kalau orang jahat di dunia ini yang melawan Allah, punya istana banyak. Kita nak tengok White House, dilawan Allah tak? Allah tak? Ya dilawan Allah. Jelas. Ada istana tak? Ada istana. White House. Yang paling indah di dunia. Bagaimana di surga? Surga tidak boleh fiha ma la 'ainun ra'at, kata Rasulullah, wala udhunun sami'at,
wala khatara ala qalbi bashar. Keindahannya, mata tak pernah tengok lagi, telinga tak pernah dengar lagi, dan tak pernah terlintas dalam hati bagaimana indahnya surga, yang mana semua istana mengalir di bawahnya 4 sungai, yang semua disaring. Siapa yang khidmat? Allah yang khidmat, para malaikat. Setiap Jumat Allah datang membacakan Al-Quran kepada penghuni surga. Tak sedap? Allahu Akbar. Kita di Brunei, anak 18 tahun di Brunei, setiap Ramadan didatangkan 2 qarit dari padang kera Arab. Semua lihat seorang Brunei WhatsApp, imam ni 2 orang di mana ya malah ini terawih? Dalam hati saya, ini di surga Allah bacakan Quran. Allah. Jadi jangan ditinggal. Kewajiban tu mesti kita tengok tu macam mana kita nak menyambut Ramadan. Kesimpulannya adalah mesti belajar. Kata ulama, bacalah, coba tadabbur 5 ayat suratul Baqarah bertolak daripada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Imam Suyuti kata, bila mana Allah mengatakan la'allakum, mudah-mudahan engkau bertakwa, selama kita menjalani proses itu, beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Sebab kata ulama kita, ulama tafsir, dia mengatakan ya ayyuhalladzina amanu supaya kita belajar tentang apa yang berkaitan dengan ibadah yang diperintahkan. Sebab kita dalam Islam, al-imanu masbukun bil ilmi. Nah, mesti didahului dengan ilmu. Jadi apa permintaan Allah waktu kita nak puasa? Iya, mesti kaji. Tadabbur di ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah cantiknya lah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, disayang sungguh kita. Kata Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, disayang kita. Kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti kita orang yang telah diseleksi oleh Allah pada bulan Rajab dan bulan Syaban. Kita berada di tempat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nenek moyang kita dulu, para nabi dan para rasul juga diwajibkan. Berarti kita bersama dengan para rasul. Makanya Imam Ghazali dikata, perhatikan waktu Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kita imam membaca ihdinas siratal mustaqim. Ingat ayat yang lain, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina. Kata Imam Ghazali, perhatikan tu. Was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman kita nanti yang paling baik. Maksudnya di surga. Allahumma ja'alna minhum. Kita minta ya Allah, jadikanlah kami bersama dengan mereka. Dengan kita duduk di sini, derajat diangkat kata ulama. Bersama ni saling memberikan derajat. Kenapa kita ada di sini? Sebab tenaga cahaya yang ada di sini kita nak ambil semua cahaya. Ini kajian ilmiah ni, saintifik. Orang kafir kaji. Kenapa orang Islam disuruh rapat-rapat, solat jamaah? Mereka kaji, orang putih. Kita kalau orang putih tak temukan, kita tak percaya. Orang putih tengok tenaga elektrik keimanan ni bertambah bagi orang yang beriman ni. Kalau dia bersama-sama dia solat, makanya itu orang dulu bila mana dia sakit dia pergi masjid, sembuh. Nah, saya tengok antum ni anda sembuh. Malah tadi saya boleh buka mata saya. Pentingnya melihat orang yang beriman. Wa kunu ma'as shadiqin. Senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Sebab kita nak lihat tengok wajah dia ni. Kenapa Rasulullah SAW disuruh pergi Isra Mi'raj melalui Baitul Maqdis? Dia boleh naik langsung Sidratul Muntaha melalui Masjidil Haram, boleh. Saya nak jumpa orang-orang yang hebat di sana. Nak jumpa Sayyidina Adam AS, nenek dia Sayyidina Ibrahim. Nak semua para nabi dia ada situ. Allah. Dia lagi jadi imam. Kenapa? Untuk memberikan sinar keimanan yang bertambah.
Sebab melihat orang beriman ni kita tambah kuat. Sebaliknya, melihat orang yang bermaksiat, orang berbuat maksiat menjadikan kita lalai. Makanya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mewasiatkan kita, la tashab. Jangan bersama man la yunhiduka haluhu. Keadaan dia bersama dengan Allah, dia tidak upgrade kita, tambah dekat kepada Allah. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Kata-kata dia tidak membimbing kita untuk sampai kepada Allah. Ini sangat penting ni. Penting kita bersama dengan orang-orang yang beriman ni. Maka kita selalu tengok orang beriman. Kita salam, kita peluk. Sebab cahaya itu akan berpindah sama kita. Bukan sembarangan kita, saya rindu. Kalau dia tak rindu, berarti dia munafik. Munafik tempatnya fi darkil asfali minan nar. Nah, kita rindu yang beriman, kita sayang. Coba tengok anak. Sampai di sini alhamdulillah, saya terasa sehat. Meskipun saya tak tidur lagi, tak tidur. Tengok antum, saya. Kenapa? Power daripada orang yang beriman ni. Kita tengok. Tapi mesti waktu ditertibkan lah. Waktu berbuka mesti kita jaga. Nah, kalau boleh makan sahur sama-sama, alhamdulillah. Sedikit saja membawa keberkatan. Nah, bersama-sama makan ni membawa keberkatan. Jadi saling berjumpa ni dia akan memupuk keimanan kita. Nah, jadi diminta pada bulan Ramadan ni kajilah ayat-ayat yang berkaitan puasa. La'allakum tattaqun, selama dia ikut dengan proses itu, mengetahui ilmunya, tata cara puasa, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Suyuti, kalau seandainya orang biasa mengatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kau bertakwa, itu belum tentu lagi. Tapi yang cakap siapa? Allah Rabbul Alamin, pasti diterima. Jadi kata Imam Suyuti kaidahnya, la'alla indal insan, la'alla belum dijamin lagi. Nah, ada jadi terima. Tapi Allah mengatakan la'alla litakid, dijamin akan diterima oleh Allah. Jadi selama kita daripada bulan Rajab kita baik, bulan Syaban kita baik, bulan Ramadan nanti masuk bulan Ramadan kita tengok diumumkan oleh pejabat agama. Esok puasa kita mengatakan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah bulan ini yang ada sama kita ni membawa keamanan dan keimanan, wassalamati wal Islam, keselamatan dan Islam. Apa feedback dia? Bila mana Allah menerima, berarti Allah akan memberikan keamanan bagi kita. Memberikan keamanan untuk kita dan keluarga kita, negara kita, negeri kita, dan keimanan. Itu pentingnya. Bersama-sama duduk waktu awal Ramadan kita berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, nah, wassalamati wal Islam. Boleh ditambah bil yumni wal barakat, macam masukkan belakang, untuk keluarga kita dan untuk negara kita. InsyaAllah kesemukan tu, maka Ramadan itu tidak akan terganggu. Dan juga kita disuruh senantiasa mengamalkan doa salafus saleh, dan ini ada, dia punya asal daripada Rasulullah. Allahumma sallimni li Ramadan, dalam satu riwayat min Ramadan, jadikanlah saya selamat untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, kenapa pun ada yang ibarat min? Sebab Ramadan ni memanglah sudah dibelenggu syaitan. Kata Imam Syarabi, memang sudah dibelenggu syaitan. Tapi syaitan yang ada sama kita ada dalam tubuh kita, yang senantiasa menggoda kita. Memanglah yang besar-besar dia dibelenggu oleh Allah, tapi yang di dalam hati kita macam mana? Imam Syarabi. Jadi kita mesti berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan. Boleh juga boleh min Ramadan, wasallimhu li, dan jadikanlah Ramadan itu selamat buat saya. Atau wasallim Ramadan li, boleh juga sebutkan Ramadan, wa tasallamhu minni atau minna mutaqabbala. Biarlah Ramadan itu kita terima, naam, engkau terima daripada kami Allah dengan penuh dengan keberkatan, kabul. Maksudnya Allah menerima semua amalan kita. Itu mesti diulang tiap-tiap kita salat. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallimhu li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Bercakap Melayu boleh, cakap Cina Allah faham belaka bahasa.
Terimalah ya Allah, jadikanlah saya ini sejahtera, berkat untuk Ramadan, dan Ramadan berkat untuk saya ya Allah. Dan terimalah amalan saya pada semua bulan Ramadan. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari bulan Ramadan, melainkan Engkau pilih kami adalah orang-orang yang sebagai orang wali, nak bersama dengan Rasulullah di surga. Katanya Salafus Salih, insyaAllah dengan doa ini kita banyak berdoa. Daripada tingkat satu surga tu, tingkat satu lumayan dah. Allah kalah dunia, semua dunia dan isinya. Subhanallah sendiri kalah dunia dan isinya. Katanya upgrade tu dia upgrade tingkat satu, tingkat dua, tingkat sampai ke tu. Berpaling ke kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya salam. Tempat yang paling tinggi, terutama orang yang banyak berselawat bulan ni. Kalau Allah terima sekali, bagaimana kalau dia tiap-tiap hari 1000 pada bulan Syaban ni? Tentu akan bersama dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang sudah tua ini nak pergi dah. Rasulullah yang menyambut kita. Itu yang saya minta. Mudah-mudahan Rasulullah menyambut kita waktu kita nak dicabut nyawa. Nah, sebab sebagian ulama dianggap Syekh Sya'rawi waktu nak dicabut nyawanya, dia tengok Rasulullah SAW, kata anaknya. Sampai dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Nak percaya tak mempercaya, itu boleh terjadi orang wali. Saya dengar kawan saya, dia kata, saya ziarah kuburannya Syekh Sya'rawi. Di sana kuburan macam rumah begini. Kita bawa, letak kasih je. Hancur-hancurlah. Jasad Syekh Sya'rawi beberapa tahun tak berubah. Sebab apa yang diamalkan? Semua katakan di dalam Al-Quran yang menunjukkan Rasulullah SAW, dia bersalawat. Allahumma salli wa sallim alaika ya Rasulullah. Itu pentingnya tu. Jadi kita membaca Al-Quran pada Ramadan, dan sekarang ni bila mana percakapan itu ditujukan kepada Rasulullah SAW, kita berselawat. Itu power dia punya. Nah, power dia punya untuk menguatkan keimanan kita. InsyaAllah nak cerita tentang bulan puasa ini panjang ceritanya. Nah, saya biasanya di Terengganu sudah masuk Rajab atau Syaban, saya buka apa yang berkaitan dengan puasa. Berkaitan dengan puasa satu jam tidak cukup. Jadi bagi sesiapa yang nak bertanya kepada saya, Tuan Syuhada, Ananda, bolehlah mesej saya. Nah, boleh mesej saya dan saya akan jawaban. InsyaAllah telefon ke apakah saya boleh insyaAllah jawab. Nah, kita sama-sama untuk sampai kepada Allah. Itulah bekalan kita. Nah, kita kira fikir dulu dapat PhD dari Azhar. Azhar dari segala-galanya. Bukan segala-galanya, kita bersama dengan orang yang baik. Allah, bagaimana saya boleh kuat? Tengok antum. Nah, dan saya fikir nanti balik pergi tidurlah, saya kuat sekarang ni, tengok antum. Jadi itulah rahasianya Rasulullah dibawa Isra Mi'raj di mana? Baitul Maqdis. Tengok nenek dia Adam alaihissalam. Untuk apa? Untuk mencaji kita punya keimanan. Melihat orang-orang yang beriman bukan semudah itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Nikmat. Saya berterima kasih kepada Allah. Sebab menjadikan anak tengok orang yang beriman. Dan saya berterima kasih kepada antum sebab boleh menerima saya. Itulah yang dapat Ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan? Okey. Coba besar sikit sebab saya tadi dulu. Iya. Selalu istighfar dan mesti berselawat. Asal usul zikir ada 3. Istighfar dan selawat. Kemudian tahlil. Itu tidak boleh tinggal. Tapi ada seorang ulama yang berikan saya satu istighfar, selawat istighfar. Saya amalkan ini, cukup indah. Yang memberikan saya abang saya waktu saya masih tahun 1 di tahun 82. Tahun 82 dikait saya. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin atainahu aw hamamna bihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 3 kali.
Kalau nak baca 100 kali, ya Allah, 200 kali lagi hebat. Jernih hati. Ya Allah, salli ala habibika wa khalilika wa safika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Waqdi hajati atau hajatina waqbal da'awatina wa'ajjil lana bil ijabati ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Amin, amin, amin. Kata apa saya, 1000 kali saya amalkan. Saya tengok benda yang mustahil boleh terjadi. Sebab dia tak bertentangan. Astagfirullahaladzim. Memang itu ditegakkan. Baca banyak-banyak. Ada ulama yang mengamalkan, dia boleh mengamalkan dia 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai dia hilang daripada ingatan. Al-fana namanya. Min kulli dhanbin atainahu aw hamamna bihi ya Allah, ya Allah. Sebab ini Ismullahil A'zam. Ucapkan banyak-banyak. Salli ala habibika wa khalilika wa safika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Waqdi hajatina waqbal da'awatina wa'ajjil lana bil ijabati ya arhamar rahimin. Kak ya arhamar rahimin, kalau orang ucap tak akan ditolak dia punya doa. Tak akan ditolak. Ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kita iktiraf bahwa Engkau lah segalanya ya Allah. Wa bil ijabati jadir. Takkan tak mau istijabah doa saya. Wa bil ijabati jadir. Amin. 3 kali. Amin, amin. Nanti ada poise insyaallah. Ini cukup bagus anak ijazahkan. Saya dijazahkan baca 1000. Tapi saya karena sibuk, Tuan Haji, semua tuan-tuan, saya amalkan kadang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 25 kali. Berputar salat tasbih ini insyaallah 2500. Allah. Kemudian ya Allah, 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 sampai kita menangis. Sebelum kita sembahyang fajar atau sembahyang tahajud, ucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, boleh 200 kali. Insyaallah pasti menangis. Menangis itu merupakan tanda adanya Allah mengabulkan kita. Kata ulama bagaimana? Tengok kita punya air mata. Bila mana air mata kita hangat, itu menunjukkan insyaallah Allah sayang kita. Nah, sebab air mata yang hangat dia daripada hati kita. Nah, dan waktu itu insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, saya punya anak murid baru selesai dia kerja di pejabat agama di Brunei lah. Dia mengadu kepada saya ditolak oleh saya punya calon ibu mertua. Kenapa? Sebab saya imam je katanya. Saya imam je. Saya punya katanya gaji tak cukup. Kasih makan anak dia. Mudah baca ni. Baca. InsyaAllah dia akan lari kejar entah. Beberapa hari, anak mau kawin sudah. Tapi jangan nak minta tutup kawin nanti anak dikejar nanti oleh istri. Ini salah ajar ni Ustaz nanti. Nah, kalau amal kami itu makbul insyaAllah. Tidak pernah lagi yang mengamalkan ini insyaAllah. Artinya ikut dalam hati kita. Kita nak minta Allah reda kepada kita. Yang saya minta, saya nak mati syahid. Nah, saya nak minta mati syahid. Sebab kita waktunya dah. Kita waktu mati dah. 65. Nah, kalau 70 tak tahu bagaimana. Ini pun 66 karena tak boleh bangun. Nah, jadi kita insyaAllah amalkan tu. Itu power tu. Saya ijazahkan untuk bilang kabil tu. Saya terima daripada Abu Yahya Al-Habib Syed Muhammad Aqil Al-Mahdi. Dia punya abang. Nah, dari kecil kita dia bimbing kita. Allah cukup bagus. Nah, dia yang dapat disampaikan. Tak ada pertanyaan. Tak ada. Subhanallah. Masih di. Sebab tu kita tak jumpa lagi. Tak jumpa ni. Ada mati. Balik tengah mati dah. Nah. Macam mana? Iya, di situ saja. Saya dengar insyaAllah. Orang yang disayang oleh Allah. Iyalah. Ya. Allahu Akbar. Itu saya sedang tengok tu. Cahaya belakang ni. Allahu Akbar.
Iya. 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 Itu tingkatan wali itu. Mengaku kita berdosa dan kita kurang beramal, itu tingkatan wali itu. Sebab orang yang mengatakan dirinya wali besar, oh saya tak perlu doa, saya ini orang hebat, adalah orang yang sama dengan iblis. Kalau begini, kalau untuk cara gini, ini tingkatan wali nih. Anak pun tak boleh gini, ini tingkatan wali. Yang penting kita sayang orang beriman. Waktu buka puasa kita tolong antar minuman, semua orang yang minum dan mengambil kurma dari kita, sama dengan halnya kita bikin dia berbuka puasa, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita khidmat semua orang yang berbuka puasa ini. Kalau 100 orang, berarti kita sama dengan mendapat 100 kali berpuasa. Allah. Jadi pentingnya Anda tengok para wali yang besar-besar di Mesir itu, dia khidmat. Dia khidmat orang sedangkan dia orang alim. Kenapa? Dia nak memperolehi persentage puasa orang yang beriman Allah. Yang penting kata Rasulullah, Sayyidina Anas bin Malik, dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini siapa ya Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar macam mana amalan dia? Banyak lagi bisnis saya. Sayyidina Abu Bakar bagaimana? Tak payah gaduh. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Oh gembiranya Sayyidina Anas dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau begitu saya sayang Rasulullah, saya sayang Abu Bakar, saya sayang Umar. Berarti saya akan bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Jangan caci maki macam orang Syiah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum salat dia caci maki dulu Sayyidina Abu Bakar. Macam mana nak? Sampai mereka mengatakan alimnya, kalau seandainya saya nak masuk syurga, masuk syurga, tengok Abu Bakar, saya nak keluar. Iya, keluar terus. Nah, kita tak meskipun amalan kita tak sebanyak mana, tapi rasa sayang kita kepada Rasulullah, kita sayang Rasulullah. Bila mana sebut Rasulullah kita menangis. Sayang Sayyidina Abu Bakar, sebut Sayyidina Abu Bakar perjuangannya kita menangis. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Allah. Dan para sahabat semuanya kita sayang. Kita akan bersama dengan mereka. Sebab kecintaan itu adalah mutiara keimanan, bukan semudah itu. Ini pembahasannya besar ni. Cinta kepada Allah, bukan semudah itu. Jadi insyaAllah kita coba tengok. Anak belum tidur dari kemarin. Tak tidur lagi saya. Saya mengerti, tengok ni nak bikin daurah. Sekarang ni saya sehat. Kenapa? Tengok orang beriman. Itu pentingnya kita salam orang yang beriman. Kalau kita salam, semua dosa-dosa kita berjatuhan. Waktu berjatuhan tu kita akan sehat walafiat. Otomatik. Tak ada doa. Okey. Tak ada. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، وهببنا إلى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين. اللهم بارك لنا في شعباننا هذا وبلغنا رمضان وبارك لنا فيه وارزقنا بركات ليلة القدر ونفحاتها يا أرحم الراحمين. واحفظ هذه البلدة نقل سنبيلا، واحفظ سلطانها والقائمين عليها يا أرحم الراحمين، والمسلمين أجمعين وسائر بلاد الإسلام. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.